ya. Beliau ini mengetahui Nagaya ini benar-benar salah satu yang paling awal. Nah, itu jadi benar-benar pas Nagaya itu masih konsep, bayangkan. Sekarang Bapak Ibu ini kenal Nagaya ini sudah proyeknya sudah jalan, ya sudah ada presentasinya lancar, sudah ada Zoom meeting lagi setiap minggu ya. Beliau ini mengenal Nagaya ketika Nagaya ini masih sebuah ide. Ya, jadi sekarang sudah salah satu yang paling senior di antara kita ya. Saya akan panggil ke depan yaitu Pak Rindu. Pak Rindu, boleh tolong lambaikan tangan ke kamera? Oke, silahkan Pak Rindu dibagikan ceritanya kepada teman-teman hari ini Pak, untuk menginspirasi kita semua. Ya, di-unmute dulu Pak. Oke, silahkan. Oke, tes suara saya kedengaran, Bro Dani? Kedengaran Pak? Baik. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat semua pecinta Nagaya di seluruh dunia. Saya percaya ini bukan cuma dari Indonesia saja ya. Karena kita ada di dunia maya, bisa saja ada dari luar negeri. Oke. Perkenalkan, nama saya Rindu Marbun. Saya tinggal di Jakarta Utara, tepatnya di Kelapa Gading, Bapak Ibu. Seperti tadi yang Bro Dani katakan, saya mengenal Nagaya itu pada tahun 2018, kira-kira pertengahan kalau nggak salah, Bapak Ibu. Melalui teman saya ya, diperkenalkan waktu itu. Dan pada waktu itu, Nagaya itu masih bentuknya kopong. Masih dalam bentuk konsep. Artinya baru ada di kepalanya Pak John, Pak CEO kita ya. Nah, artinya belum ada web, belum ada project, belum ada bukti apapun, ya kan? Apalagi yang namanya profit, sama sekali belum ada Bapak Ibu, ya kan? Nah, ceritanya malam itu saya diajak teman saya ketemu dengan Pak CEO dan maminya CEO, Mami Sedunia, yang kita kenal dengan Mami Siska. Sepertinya beliau ada malam ini di sini ya. Ada. Beliau ada di antara kita. Iya. Waktu itu sambil makan malam, Pak CEO, Pak John, cerita tentang Nagaya. Setelah mendengar konsep Nagaya tersebut, saya langsung join dan beli Nagaya. Alasan saya beli Nagaya waktu itu sangat simpel. Kenapa? Karena katanya akan di backup emas. Sehingga risikonya bisa diminimalisir. Hanya itu saja yang ada di kepala saya, dasar saya untuk beli. Ya, Bapak Ibu. Pada saat itu beli Nagaya berisiko nggak? Sangat berisiko. Di samping tidak ada bukti dan tidak ada data pendukung. Benar ya Bapak Ibu? Jadi sebenarnya rada serem juga. Tapi saya, kebetulan latar belakang saya seorang agen properti. Setiap Bapak Ibu mungkin rata-rata tahulah konsep investasi itu beli rumah, beli tanah ketika murah, jual ketika mahal. Harapannya naik 100% atau dan selebihnya. Jadi di kepala saya selalu ada konsep beli ikan teri, jual ikan paus, gitu ya. Artinya ketika kita beli ikan teri, fasilitas pasti belum lengkap. Jadi memang rada gambling sih, ya kan? Jadi saya hanya punya pemikiran waktu itu, hari ini, detik ini adalah harga Nagaya termurah. Walaupun belum ada apa-apanya. Jadi akhirnya saya beli. Kalau orang Jakarta memang bilang selon sebenarnya itu ya, sangat dilema. Karena bisa saja Nagaya tidak berkembang dan tutup. Tapi bisa juga sukses, jadi ya 50-50 lah. Makanya saya ambil keputusan waktu itu rada nekat. Ya kalau jadi naga, kalau gagal ya jadi cacing, itu aja kan konsepnya. Oke. Setelah beli Nagaya, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ya saya cerita ke teman-teman saya. Sebagian besar menolak Bapak Ibu, karena tidak ada bukti, tidak ada apa-apa gitu ya. Tapi berita baiknya ada juga yang mau beli, ya kan? Bahkan ada 2 orang yang langsung beli 40.000 koin. Alasannya hanya satu, lu beli berapa? Samain aja katanya. Wow, gitu ya. Artinya asal kita mau buka mulut aja sebenarnya ya. Kuncinya di situ Bapak Ibu.
Dan itu saya nggak perlu panjang lebar ngomongnya. Dan saya tidak pertemukan dengan Pak John. Saya hanya cerita waktu itu, pertama kita lagi ngopi, yang kedua di pesawat. Saya cerita ketika di perjalanan gitu ya, saya cerita Nagaya dan konsepnya yang seadanya aja, tanpa ada bahan apa yang bisa saya tunjukin, ya cuma mungkin faktor trust saja ke sayanya ya. Karena yang benar Bapak Ibu, ketika kita jualan apapun itu, yang pertama kita jual adalah diri kita, bukan produk kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi saya tidak lama Bapak Ibu mengerjakan Nagaya di awal-awal. Karena apa? Pada akhirnya saya tergoda masuk ke bisnis lain, yaitu money game berbasis trading forex dan gold. Ya, bisnis BO, trading gold tersebut ya tahulah sangat menggoda Bapak Ibu. Seksi banget. Karena apa? Memberikan uang cepat, bisa 10% per bulan, dan lain sebagainya. Apalagi di sana kan ada yang namanya reward, ada yang namanya posisi, dan sebagainya. Singkat cerita, saya kerjakan serius, saya invest di sana dalam jumlah besar karena tergiur hasil cepat dan besar. Nah, tapi ini yang menyedihkan Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu, satu hari menjelang Lebaran 2019, tiba-tiba perusahaannya scam. Tradingnya dibuat loss, merah semua. Modal kita habis dirampok. Dana hilang seketika. Akibatnya saya mengalami kerugian yang sangat besar. Bukan cuma saya, semua orang yang daftar di perusahaan tersebut. Akibatnya saya kehilangan mobil, rumah, kehilangan teman, kehilangan nama baik, kehilangan semuanya. Kalau saya mengingat itu teman-teman, rasanya seperti hari kiamat lah gitu ya. Sangat menyakitkan, dan sakitnya itu bukan cuma di sini, di sini, di sini, di mana-mana sakit Bapak Ibu. Benar-benar sakit. Dan pada waktu ini juga, timing ini, saya menyarankan ke teman-teman, melalui pengalaman saya ini, saya himbau, jangan sekali-sekali Bapak Ibu ikut-ikutan bisnis BO money game yang menawarkan keuntungan ROI 1% per day, 2% per day, 10% per day. Ingat, semua itu penipuan Bapak Ibu. Karena apa? Mereka pintar membangun narasi Bapak Ibu. Tujuannya itu adalah merampok. Kita tidak pernah tahu apa yang mereka kerjakan di belakang layar sana. Tombol matinya ada di mereka. Begitu targetnya tercapai, tekan tombol mati, selesai permainan. Padahal di lapangan, kita yang memperkenalkan ke teman, saudara, dan keluarga kita. Tapi yang menikmati hasil, mereka, para perampok itu. Jadi, teman-teman, saya harap kita semua kembali ke jalan yang benar. Jangan pernah sentuh yang begituan. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman Nagaya Lovers, sejak kejadian itu saya sangat terpukul, baik secara ekonomi, apalagi secara mental ya. Benar-benar jatuh, hancur. Singkat cerita, 1 tahun saya diam dan tidak ngapa-ngapain. Karena apa? Faktor traumatis. Tidak berani sentuh bisnis apapun. Kemudian singkat cerita Bapak Ibu, 2020 pertengahan, kita tahulah pada saat itu masa pandemi, semua sektor bisnis jatuh. Baik yang bisnis benar, baik yang bisnis odong-odong, semua bisnis jatuh. Termasuk money game dan lain sebagainya, semua scam. Nah, pada saat itu saya teringat kembali Nagaya gitu ya. Apa kabar Nagaya gitu ya? Karena sudah lama saya tinggalin Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya singkat cerita ketemu dengan Pak John di BSD. Dan saya dapat informasi ternyata Nagaya masih ada. Wow, saya senang. Bahkan berita baiknya penjualannya makin berkembang. Terakhir ketika saya tinggal, penjualannya cuma 200.000 koin, Bapak Ibu. Waktu saya masih kerjakan itu. Tapi dalam waktu singkat tiba-tiba naik jadi 800.000, bahkan naik menjadi 1 juta koin. Karena apa? Tim Papua bergerak dengan luar biasa.
penjualannya meningkat drastis gitu ya. Nah, melihat perkembangan Nagaya ini saya ya jujur sangat senang karena apa, ada harapan baru lah, new hope ya. Karena pada akhirnya saya melihat Nagaya mulai membuktikan janji-janjinya, roadmap-nya mulai tercapai gitu ya. Penjualan 1 juta koin, kita tahu tambang nikel mulai jalan. Benar ya Bapak Ibu ya? Dan saya melihat manajemen menggerakkan semua mesin kerjanya, ya. Memulai mempromosikan edukasi baik online, Zoom meeting seperti sekarang ini, dan juga offline melalui pertemuan-pertemuan. Waktu itu pertama kali paling sering di Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan di beberapa tempat lainnya. Oke, saat ini saya dan istri, Bapak Ibu, serius menjalankan hanya Nagaya saja, only Nagaya ya. Karena sudah lebih mudah dijual loh, Bapak Ibu ya, daripada waktu saya baru pertama kali join. Besar harapan kami, Bapak Ibu, ke depan Nagaya akan menjadi solusi atas masalah-masalah kami, terutama masalah finansial ya. Saya kira semua kita tujuannya satu, sama di sana. Supaya finansial lebih baik di masa mendatang. Di Nagaya, Bapak Ibu, saya selalu analogikan seperti Anda beli ikan teri dan jual ikan paus. Ini nih tagline saya yang selalu saya sampaikan. Dan kalimat ini juga yang membuat teman saya akhirnya beli 40.000 koin, ya kan? Artinya saat ini posisi kita masih seperti ikan teri. Beli Nagaya ini seperti ikan teri, masih sangat murah-murahnya, masih sangat terjangkau, gitu ya. Artinya Anda, setiap kita yang tahu Nagaya saat ini ada orang yang paling sangat beruntung, karena Anda tahu informasi Nagaya ketika masih sangat murah. Makanya Bapak Ibu segera persiapkan, tabunglah Nagaya Anda sebanyak-banyaknya. Karena ke depan ketika Nagaya capai harga sesuai prediksi, bisa 100, 1000, apalagi 10.000. Wow, jadi sultan nih. Luar biasa ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Harapan saya, Nagaya ini akan jadi solusi buat kita semua, sehingga kita mengalami apa yang disebut from zero to hero. Ya, saya kira seperti itu, Bapak Ibu. Harapan saya, teman-teman, sukses di Nagaya, dan saya juga sudah sangat tidak sabar detik-detik di mana kita nanti masuk exchanger dan kita akan nobar ya, melihat tiba-tiba seperti apa Nagaya akan mencapai harga yang sangat luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu. Ini sedikit testimoni daripada saya. Saya khawatir nanti kepanjangan nih Bro Dani. Saya akhiri sampai sini. Saya hanya mengajak teman-teman, yuk kita jangan lupa juga kita doakan nih Nagaya. Kita doakan CEO sehat-sehat. Kita doakan manajemen supaya mereka bisa mengambil terobosan-terobosan baru gitu ya, Tuhan kasih hikmat gitu. Kita doakan juga semua member-member Nagaya supaya semua sehat-sehat. Bahkan kita doakan juga orang-orang yang menolak Anda ketika Anda menceritakan Nagaya. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang menolak Nagaya, Anda juga butuh sebagai saksi bahwa Anda akhirnya sukses di Nagaya, gitu kan Bapak Ibu? Saya kira jaya Nagaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rindu. Aduh, luar biasa sekali testimoninya ya. Ini sangat menggerakkan. Pak Rindu tadi ada yang berbagi nih Pak di chat ya, ketika Bapak cerita tentang ini. Terima kasih loh Pak sudah dibagi ceritanya yang memang tadi kita tahu kurang ini ya, sangat menyentuh ya ketika itu terjadi ke Bapak Rindu dan keluarga. Pak ada yang berbagi tadi via chat. Pak Rindu, yang dihadapi Bapak pada saat itu sedang juga dihadapi saya sekarang. Ya, wow. Ya, dan saya sangat bersyukur bertemu dengan Nagaya seperti yang Bapak bilang, karena Nagaya ini menjadi harapan bagi kita orang-orang yang pernah kena tipu. Oke, saya nggak gunakan kata kena tipu ya, mungkin karena yang pernah berpengalaman yang sama, Pak.